Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, saudara yang dimuliakan Allah. Itulah kenapa Rasulullah tidak bosan mengulang ayat ini dalam setiap khutbahnya. Selain ayat dalam surah Ali Imran mengajar kepada istiqamah, lalu mengajar pada dakwah, lalu memberikan tentang penciptaan dan hubungan baik kepada manusia dalam surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk, Adam. Ini tentang penciptaan. Kenapa? Agar kemudian orang-orang yang non-muslim pun mengerti bahwa penciptaan ini adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Dan satu jenis makhluk Adam namanya. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu dia ciptakan baginya pasangan Hawa namanya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu lahir dari keduanya, tumbuh kembang dari keduanya, berkembang biak dari kedua orang inilah anak laki-laki yang banyak dan anak perempuan yang banyak. Termasuk kita semua adalah bagian dari kebesaran Allah, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan lihat di ujungnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian semua kepada Allah yang kalian selalu meminta kepadanya, wal arham, dan sambung silaturahim di antara kalian. Maka ayat pertama Ali Imran tentang istiqamah dalam agama. Ayat kedua tentang dakwah, tentang menyampaikan pentingnya dakwah, pentingnya sadar dalam agama. Bukan hanya sabar, sadar. Kalau hanya sekedar sabar, Anda belum menjadi pewaris para nabi. Kalau hanya sekedar sabar, Anda belum mengikuti para nabi. Sabar itu untuk diri sendiri. Tujuannya apa? Sadar. Kalau Anda hanya hafal Quran, lalu Anda tidak pernah berceramah, tidak mau berdakwah, tidak mau mengajar, Anda bukan pengikut para nabi. Karena Rasulullah mengajarkan para sahabatnya untuk menghafalkan ayatnya, lalu mengamalkannya dan mendakwahkannya. Tujuan dari agama ini adalah dakwah, nasihat. Makanya kata Rasulullah SAW dan hadis yang sahih, ad-din, apa itu agama? Nasihat, nasihat. Jadi kalau ada orang berilmu, saudara sekalian, dia tidak akan pernah bermanfaat dengan ilmu selama dia menyampaikan nasihat. Apa itu agama? Sebagaimana al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apa itu agama? Ad-din, nasihat. Dan itu nasihat. Dakwah. Agama itu nasihat. Sampaikan. Yang kamu terima dari ilmu, sampaikan. Dan itulah manhaj nubuwah. Qul hadhihi sabili. Inilah cara kita untuk berdakwah, saudara. Inilah jalan Rasulullah Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, qul, katakan. Sebagaimana ada qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Sebagaimana ada qul ya ayyuhal kafir, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la aqulu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah kalian sembah. Dan Anda harus tahu ada qul yang lain. Qul Yusuf dan surah Yusuf. Hafalkan ayat ini. Qul hadhihi sabili, agar Anda semangat dalam berdakwah, agar yang masih menuntut ilmu untuk menjadi seorang dai semangat dan paham bahwa Anda pewaris para nabi, Anda pelanjut nabi kita, Anda lah calon yang akan menempati tempat tertinggi di akhirat. Anda akan dapatkan kemenangan dunia dan akhirat kalau nanti kita runjukkan kepada akhir ayat dalam surah Al-Ahzab tadi. Anda akan menang, dimenangkan oleh Allah selama Anda mengikuti jalan ini. Qul hadhihi sabili, hanya satu jalan, saudara sekalian. Padahal Allah sering menyebut as-subul. Subul itu banyak jalan, tapi untuk agama ini hanya satu jalan. Yang bisa mulia dengan hartanya, kembalikan kepada jalan Allah. Yang bisa mulia dengan ilmunya, kembalikan ke jalan Allah. Yang bisa mulia dengan semua relasinya, kembalikan ke jalan Allah. Dengan ilmu, dengan harta, dengan keturunan, dengan jabatan, Anda akan mulia kalau Anda ikuti jalan ini. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, hanya jalan ini aku berdakwah di jalan. Aku berdakwah di jalan Engkau ya Allah. Ad'u ila Allah. Kita menyampaikan untuk jalan Allah. Kita berkhidmat untuk jalan Allah. Yang dititipkan harta, banyak di antara sahabat yang bisa berdakwah mengangkat agama ini lewat jalur hartanya. Ada yang menitipkan hartanya di jalan Allah untuk peperangan, pembangunan masjid Rasulullah. Maka itulah jalan yang dimuliakan oleh Allah. Jalan dakwah lewat jalur harta. Ada yang dititipi ilmunya lewat jalur dakwah, dia berdakwah dengan ilmunya. Jalur harta, banyak di antara sahabat. Abu Bakar As-Siddiq adalah pemula dari itu semua. Khadijah binti Khuwailid, Utsman bin Affan,
Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalur ini. Tapi tidak sedikit yang menempuh jalur ilmu, saudara-saudara. Seperti Anda sekalian. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. 3 Abdullah yang terkenal. 2 pakar Quran, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. 1 pakar hadis, Abdullah bin Umar. Ada Abu Hurairah, orang yang terlambat belajar agama, terlambat masuk dalam Islam, tapi meriwayatkan 5.734 hadis. Tidak ada yang melawan dia. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ada Abdullah bin Umar 2.000 sekian hadis. Nomor 2-nya. Setelah Abu Hurairah ada Anas bin Malik 2.000 sekian hadis. Nomor 3 ada Aisyah 2.000 sekian hadis. Ada Abdullah bin Abbas 1.000 sekian hadis. Ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Lalu Aisyah. Nomor 5-nya ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri. Nomor 7-nya 7 periwayat hadis. Yang paling pertama, yang paling telat masuk Islam. Dan terusan hadis S2 dan S3 saja. Tidak ada satu buku hadis dari Allah, saudara-saudara, yang saya pegang, yang saya buka. Muwatta Imam Malik, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad. Apapun yang berkaitan dengan hadis, kecuali saya ketemu nama Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar, datang dari kota Yaman, Ad-Daws. Ad-Dawsi terkenal dengan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Suka main dengan anak kucing. Rasul mengambilkan nama yang baik untuknya, ya Abu Hurairah. Mengajukan sulitnya menghafal kepada Rasulullah, lalu didoakan oleh Rasulullah, lalu menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau ada yang datang dari Papua, ada yang datang dari Ambon, ada yang datang dari jauh Jayapura, ada yang mungkin datang dari NTT, ada yang datang dari Medan, ada yang mungkin mengatakan, Ustaz, saya dulu di sekolah Katolik, SD, SMP, SMA saya, Ustaz, bolehkah saya belajar agama ini untuk mendakwahkannya? Iya. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Sejarah mencatat bahwa terlambat bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Keterlambatan adalah bagian daripada cara Allah untuk memberikan hidayah melalui dirimu lewat jalan yang tadi dikatakan dalam surah Yusuf. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad kepada semua orang, hadhihi sabili, ini jalanku. Jalan apa? Jalan dakwah. Inilah jalan kita dalam agama, untuk menjadikan qaulan thaqila menjadi qaulan sadida. Ad'u ila Allah. Kenapa banyak yang mengatakan qaulan sadida itu dakwah? Mengambil ayat ini. Siapa yang menjadikan itu dakwah? Para ahli tafsir. Dari mana mereka tahu bahwa qaulan sadida itu adalah dakwah? Dari ayat ini. Karena jalan Rasulullah, pewaris para nabi, al-ulama, itu nanti mereka akan menjadi pewaris para nabi kalau mereka mendakwahkan. Jadi kalau sekedar jadi alim, mereka belum menjadi pewaris para nabi. Ulama yang akan menjadi pewaris para nabi. Dalam hadis Rasul mengatakan al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kapan? Ketika mereka berusaha menjadikan qaulan thaqila menjadi qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Berkata dengan perkataan yang baik. Dan apa itu perkataan yang baik? Adalah dakwah. Dari mana ayat? Dari sini. Dan dalam surah Fussilat, ketika Allah mengatakan wa man ahsanu qawla, siapa yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, mimman da'a ila Allah, dari yang berdakwah ke jalan Allah. Ayat ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kita setelah salat Jumat nanti insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah, balasan Allah begitu besar ketika Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang tepat, yang benar dan manfaat. Itulah qawlan sadida, bukan perkataan yang baik. Karena kalau perkataan yang baik, ada perkataan Allah dalam Al-Quran, qawlun ma'ruf, mestinya qawlan ma'rufa. Wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan ma'rufa. Tapi Allah tidak pakai dalam ini qawlan ma'rufa, karena qawlun ma'ruf hanya perkataan yang baik. Adapun qawlan sadida, yang baik, yang tepat, yang manfaat, yang baik atau benar, yang tepat dan manfaat. Makanya lihat saudara-saudara, di penghujung khutbah ini, lihat balasan dari Allah.
Wa qulu qawlan sadida. Wahai para dai, semangatlah berdakwah, karena hanya dalam amalan ini Allah perbaiki kalian. Tidak harus sempurna untuk berdakwah. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan meski satu ayat. Tidak harus menjadi alumni Timur Tengah untuk bermanfaat. Tidak harus menjadi alumni Madinah untuk bermanfaat. Tidak harus seperti saya jauh-jauh ke Sudan untuk bermanfaat. Banyak kiai-kiai pesantren-pesantren yang lebih besar manfaatnya dari orang-orang yang jauh untuk ilmu, lalu kemudian dia tidak memberi manfaat. Itulah kenapa qaulan sadida ini penting. Lihat, subhanallah, Anda mulai saja, belajar saja, niatkan saja agar menjadi orang yang bisa membawa qaulan sadida menjadi qaulan sadida dalam masyarakat Anda, dalam tempat-tempat Anda, dalam daerah-daerah Anda. Maka dengan itu pelan-pelan yuslih lakum a'malakum. Lihat ayat Allah indah. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkata perkataan yang benar, tepat dan manfaat. Qaulan sadida yuslih lakum, Allah perbaiki nanti. Mulai saja dulu a'malakum, amalan kalian sedikit-sedikit diperbaiki Allah. Maka mengajar yang baik, belajar yang baik. Kata Syekh kami, afdhalut ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baik cara Anda mengajar, cara Anda belajar adalah mengajar. Sebaik-baik cara Anda untuk mengitqankan hafalan, ajarkan Quran itu. Mau itqan hafalan Qurannya, ajarkan. Mau itqan hafalannya, ajarkan. Mau itqan keilmuannya, ajarkan. Kapan Anda mengajar? Anda telah belajar dengan cara yang terbaik. Sebaik-baik belajar, mengajar. Makanya dengan mengajar sedikit-sedikit Allah perbaiki amalan kita. Yuslih lakum a'malakum. Yang lebih dahsyat saudara sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah, masyaallah, Allah ampuni dosa kita. Kita ajar orang, kita dakwahkan agama ini kepada orang, Allah ampuni dosa. Di mana korelasinya? Karena Allah ridha dengan kita, maka Allah ampuni dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada nggak yang mau diampuni dosanya? Mari belajar yang sungguh-sungguh, berdakwah yang sungguh-sungguh, bela agama Allah dengan sungguh-sungguh. Allah perbaiki amalan, Allah ampuni dosa. Cukup? Belum. Ada yang ketiga. Wa may yuti'illah wa rasulah. Ternyata dakwah itu adalah bagian dari cara kita membuktikan pada Allah bahwa kita taat pada Allah dan Rasul. Karena dakwah itu tidak wajib, saudara sekalian. Tapi kalau Anda tidak berdakwah, Anda yang rugi. Kalau Anda tidak berdakwah, Anda yang tidak dimenangkan. Tapi kalau Anda mau menang, Anda mau bahagia dunia akhirat, mau diampuni dosa, mau diperbaiki amalan. Wa may yuti'illah, siapa yang taat pada Allah, wa rasulah, dan kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dialah orang yang akan menang dengan kemenangan yang nyata. Maukah Anda menang di dunia dan maukah Anda menang di akhirat? Itulah yang dinamakan fawzan 'azima, kemenangan yang besar. Kapan kemenangan yang besar? Menang di dunia, menang di akhirat. Dengan apa? Melalui jalur hadihi sabil, inilah jalanku adalah Allah. Demikian saudara sekalian, apa yang kami sampaikan adalah apa yang kemudian dititipkan oleh para guru-guru sebelum kita. Kita doakan mereka, para guru-guru kita, para masyayikh kita, para habaib kita, dan orang yang telah berjasa kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu mereka, menjadikan kita pewaris para nabi yang hakiki, yang menimba ilmu dan mendakwahkan kita, menjadikan kita orang-orang yang bisa disambungkan oleh Allah, membawa qaulan thaqilan menjadi qaulan sadida. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan oleh Allah untuk lebih taat, lebih sungguh-sungguh mujahadah dalam diri kita untuk menuntut ilmu agama ini, dan menjadi orang yang insyaallah menjadi yuslih lakum a'malakum, diperbaiki amalan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dijadikan kita orang-orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, dan kita dimenangkan dengan kemenangan yang besar, menang di dunianya